Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa banyak, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehat ibu-ibu? Baik ibu-ibu, tema kita kali ini kita bahas mengenai yang ketujuh ya. Amal apa saja yang dibencinya? Amal apa saja yang dibenci? Allah benci apa ya terhadap kita sebagai hambanya? Oh, berdusta. Oh, banyak hutang. Nah, Allah benci bu kepada hambanya itu kan yang jadi banyak hutang. Oh, tapi gimana nih, kita rumah juga dulu hutang. Bu, hutang itu boleh kategorinya apabila sanggup membayarnya. Memenuhi kebutuhan itu kita sanggup, orang yang kategorinya sanggup bayar, bukan orang yang dari lubang tutup lubang, bukan yang hutang ini untuk menutupi hutang terus akhirnya berhutang terus. Bapak saya itu pernah berpesan, jangan hidup melampaui dari kebutuhan kita. Kalau sudah menjadi orang yang suka hutang, itu akan menjadi pembohong sejati, kata bapak saya. Pembohong sejati kata saya. Karena itu pun nanti akan mengarang bebas. Ditanya, iya, mau ditagih itu apa jawaban kita? Belum ada, ntar ya tanggal segini. Ntar datang lagi, apa alasannya kan gitu bu? Oh nanti dapat arisan, nanti ya dari uang arisan, padahal nggak ada arisannya. Nah apalagi nih terus akhirnya bu mengarang bebas, bohong lagi. Padahal bu terhadap hutang itu adalah hakikatnya bukan dengan semua manusia, tapi ketika kita berhutang itu hakikatnya kita berhutang dengan Allah. Jadi kata Allah pun kalau kita punya rezeki dan kita punya hutang, maka dahulukanlah hutang. Bagaimana kalau habis dari kita membayar hutang itu? Allah yang akan menjamin kekurangannya. Gitu. Jadi kalau hutang itu dahulukan. Kalau punya uang itu meskipun berarti ini uang belanja tinggal 2 minggu, terus 2 minggunya lagi kemana? Hutang nanti ada deh. Kata Allah hutang dulu. Nanti kekurangannya apa yang akan mencukupi. Jangan main-main dengan hutang. Nabi aja nggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Ini orang punya hutang nggak? Bukan ditanya amalnya dulu bu. Iya dia banyak hutang, ini si anu. Coba panggil. Atau minimal ada yang menanggung. Keluarganya siapa? Oh iya saya, kata anaknya. Hutang bapak saya yang menanggung. Nanti urusannya dengan saya. Udah menjamin benar? Iya saya jamin. Baru mau nyolatin bu. Tanya dulu hutangnya. Jadi kalau berhutang itu harus punya akad dengan Allah urusannya. Jadi kalau ketika kita punya rezeki, dahulukan bu. Jangan takut kekurangan dari mana. Allah sudah jamin akan hidupnya. Jadi cari bu, cari sifat apa yang Allah benci. Itu bu, jadi tukang hutang. Karena jadi tukang bohong bu. Yang ke-8, dengan siapa saja dia harus saling mencintai
dan membenci. Dengan siapa saja dia harus saling mencintai dan membenci. Bu, cinta kepada makhluk mah setengahnya saja. Kalau ibu berharap, pasti akan kecewa. Kalau berharap dengan makhluk mah, jadi ibu berharapnya sepenuhnya kepada Allah saja yang tidak pernah bikin kecewa. Sekarang ibu berharap sama suami, ada suami meninggal bu. Kepada anak juga berbuat gak ninggalin kita. Jadi cinta kepada makhluk mah setengahnya saja. Jadi kalau disakiti teh, biasa namanya juga makhluk. Ibu punya tetangga sayang, sobat gitu bu, biasa saja. Jangan sampai segala-galanya. Kalau ada oleh-oleh ke si ibu itu, giliran menyakiti, ibu bencinya luar biasa, betul kan? Jadi biasa saja. Sedang-sedang saja kepada makhluk bu. Kalau benci pun jangan terlalu benci. Karena benci itu bu, adanya di hati. Kalau sudah di hati itu akan transfer ke muka. Coba ibu kalau sakit hati sama orang itu, ketemu di jalan, pasti gimana? Ketemu si orang itu, mau balik lagi, gimana ketahuan kayak menyerah gitu ya? Dihadapi, ya akhirnya mau nggak mau, ketemu dengan orang itu ketemu tapi salaman juga hambar ya bu, senyum juga dipaksa, karena hati bu, begitu, ketahuan kita bu kalau tidak suka. Makanya biasa saja bu, ada yang membenci orang itu, gitu aja bu. Ada yang memfitnah, bu difitnah sama itu, gitu, wallahi saya bangga. Udah cukup bu bagi seorang muslim. Bilang wallahi itu adalah sudah sumpah sebagai seorang muslim, sudah selesai. Wallahi saya mah nggak begitu. Ya udah terserah mau orang ngomong apa saja, jadi selesai bu. Jadi kepada siapa membenci? Yang kepada kemungkaran, kezaliman yang harus kita benci. Ini banyak kezaliman bu di kita bu. RUU lah apalah itu atau bu sekarang nih bu. Ya, kezaliman kita harus cari dan harus membencinya. Akan terjadi kata ulama di akhir zaman orang-orang baik memenuhi penjara. Yang terakhir yang ke-9, pengetahuan Islam apa saja atau ilmu-ilmu Islam apa saja yang harus dijalankan. Ilmu-ilmu Islam apa saja yang harus dijalankan. Ibu kalau sudah taklim ini ada, jangan sudah merasa puas sekali taklim, tingkatkan lagi apa nih? Ternyata yang sudah tingkatkan apa? Belajar tajwid, adakan lagi tajwid bu, ilmu Allah. Terus apalagi tafsirnya, terjemahnya terus bu. Kegiatan sosialnya kita rutinkan setiap momen-momen hari besar, Maulid, Rajaban, sebelum Ramadan, Muharram, gitu bu. Yuk bikinkan itu agenda rutin itu yang Allah suka gitu. Ajaran-ajaran apa saja sih, ilmu-ilmu apa saja yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim. Nah dengan kejamaah ini sudah cukup bu, jadi panitia Muharram, panitia Rajaban, panitia Maulid, ini sudah cukup dari ibu-ibu ini bu. Santunan, bikin kegiatan-kegiatan yang Allah ridho kepada kita. Untuk apa bu? Minimal sebumi pertiwi ini Allah berkahi. Kalau ibu tidak saya mah nggak bisa berbuat banyak untuk sebobor, minimal ini bu diberkahi bu. Ada komunikasi, ada orang miskin yang datang ke rumah kita, ke komplek kita, terus kita kasih sedekah. Meskipun momen-momen tertentu, baju layak pakai kita jual murah, sembako kita jual setengah harga. Minimal ini bu keberkahan ini bu buat kita nih. Ini cukup ibu-ibu di sini. Momen-momen itu laksanakan meskipun tidak seminggu, tiap minggu Jumat ya. Jumat berkah ya, ada yang suka yang Jumat berkah. Ya itu momen-momen hari-hari tertentu bu. Buat siapa? Bukan buat kita, tapi buat keberkahan seluruhnya. Karena umat Islam itu bu, keberkahannya tidak untuk diri kita sendiri, tetapi mampu membawa keberkahan bagi seluruh alam semesta. Ya bu. Nah jadi itu
Jadi sebagai muslim sejati itu ada syaratnya, ada 9 ini yang satu persatu mulai kita laksanakan. Karena kita ingin menjadi muslim sejati, muslim yang pas wafat itu dikenang banyak orang kebaikannya dan dilanjutkan kebaikannya oleh orang banyak. Itu. Jadi itu syarat yang pertama, Bu. Sudah tadi, Bu, ya? Yang pertama apa, Bu? Ada 9 syarat. Mengetahui siapa Tuhannya. Yang kedua, Siapa ilahnya. ilah itu apa, Bu? Allah. Segala sesuatu yang mendominasi hati dan pikiran kita. Yang ketiga, apa perintahnya? Yang keempat, yang kelima, kemauan Allah. Yang keenam, yang diridhoi Allah, khususnya ridho yang pertama ya, Bu, yang kita cari ridho orang tua. Yang ketujuh, amal apa saja yang dibencinya. Yang kedelapan, siapa saja yang dia harus saling mencintai dan membenci. Ya, Bu, jangan salah, membenci dan mencintai ya harus beda. Mencintai makhluk setengahnya, mencintai Allah 100%. Membenci kepada makhluk jangan. Tapi benci itu kemungkaran, kedoliman, ya, Bu. Yang terakhir, mengetahui ilmu Islam apa saja yang harus dijalankan. dijalankan. Tingkatkan terus, Bu, kita ini. Kesolehan kita terus menular ke banyak orang, ya. Baru disebutnya kita sebagai muslim sejati. Tapi belum, ada lagi yang kedua. Syaratnya kan tadi ada 2 ya, Bu. Adanya usaha untuk memahami ajaran Islam. Jadi kafah, Bu, menyeluruh Islam itu, jangan setengah-setengah. Yang kedua, adanya usaha untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya usaha, kalau tadi memahami ya, Bu, kalau yang kedua untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa, Bu? Peduli lingkungan sekitar. Mulai, Bu, hablum minal alam. Ini lahan masjid luar biasa, masih luas, Bu. Kalau dibikin rumah ada berapa puluh rumah lagi di sini ya, Bu. Coba kita bikin yang manfaat dari lingkungan ini. Minimal warga PMI nggak beli cabai kemana-mana. Bikin KWT di sini, Bu, di sekitar masjid ada bunga-bunganya, gitu, Bu. Jadi anak itu senang ke masjid. Ada bikin taman. Kan orang banyak ke sivili, kemana-mana, itu demi apa, Bu? Itu untuk selfie, Bu. Kan ada taman-taman bagus ya, Bu. Ada lope-lope. Ibu pernah ke sivili? Ibu belum pernah? Ke sivili apa, Bu? Halan-halan. Jangan-jangan. Nah, orang apa kan tertarik, Bu, buat foto-foto bagus. Banyak payung-payung itu, Bu, lucu teh. Anak saya aja, Bu, mah ke sivili yuk. Udah itu teman aku udah pada ke sivili, udah pada foto-foto. Anak saya, Bu, saya ikutin. Jadi biarin anak tuh refresh. Nah, sekarang bagaimana caranya orang itu senang ke masjid? Bu, zaman Rasulullah masjid itu menjadi sentral kegiatan. Belajar di mana? Di masjid. Rapat di mana? Di masjid. Anak-anak kumpul di mana? Di masjid. Ibu pernah ke Jogokarya? Ke Masjid Jogokarya ada di Jogja? Ayo, Bu, atau Bu piknik, Bu. Ayo orang jalan-jalan kan itu, Bu. Kalau Masjid Jogokarya 24 jam masjidnya nggak ditutup. Anak-anak tuh pada nggak galer di sini. Wifi gratis dari masjid. Kata saya tuh, kenapa anak tadi kasih wifi? Ya, tapi ada dikunci beberapa situs yang dikunci itu dia. Jadi giliran ketika azan itu anak-anak sholat, Bu, rame di masjid sampai penuh. Ada taman-taman gitu, Bu, dibikin spot tempat duduk yang enak di bawah pohon itu, Bu, ada bambu, ada tempat duduk. Di Jogokarya itu, Bu, disediakan minum gratis, galon, Bu, teh celup itu ada. Jadi yang anak-anak itu sekitar sini ya, Bu, ngumpul teh. Ini apa lagi lebih luas dari Jogokarya kalau menurut saya, Bu, masjid ini halamannya itu, Bu. Jadi ibu-ibu ngumpul ngariung di mana? Di masjid. Ibu mau cabai, nggak usah ke tetangga, nggak usah, apalagi sekarang mahal, Bu, cabai lebih mahal daripada lagi. Tanam di
di sini ini luas, Bu. Ini karena Muslim yang sejati itu peduli lingkungan sekitar. Hablum minal alam. Alamnya tidak dibiarkan, makanya kenapa sekarang banjir. Waktu saya ke Gunung Mas, Bu, ternyata masalahnya apa? Ternyata sudah digundulin, Bu, hutannya. Itu rumah yang hancur itu tuh sebelahnya sungai kecil, Bu. Sungai kecil, bukan sungai besar. Sungai kecil tiba-tiba menjadi besar dan hancur rumahnya sampai menerobos. Bu, dinding itu tinggal atapnya saya dengan tiang-tiangnya, Bu. Itu nerobos, air itu masuk lewat sampai ke sana. Padahal itu sungai kecil, Bu. Ternyata di atas sudah gundul, akhirnya longsor, airnya itu ketampung ke danau. Danau tidak menampung, akhirnya jebol danau itu. Akhirnya sungai kecil itu menjadi besar, masuk ke rumah, hancur itu rumah-rumah. Nih, Bu, Muslim itu harus peduli lingkungan. Bank sampah harusnya, Bu, ada di sini. Ya, yang mana plastik-plastik itu kan bisa dijual, bisa didaur ulang. Ibu kalau pengen ada percontohannya, saya ada, Bu, di Mutiara Bogor Raya itu perumahan yang sudah mengolah sampahnya menjadi manfaat lagi. Baru menampung aja dijual. Menampungnya nggak ada pengolahannya ya. Awalnya juga tidak ada, Bu, tapi karena peduli gitu, Bu, ya masyarakat itu akhirnya kepikiran juga gitu, Bu. Awalnya katanya nggak mungkin, tapi akhirnya tuh dari Pemda malah, Bu, memberikan lahan itu untuk pengolahannya. Dan disangka-sangka itu ibu-ibu pengajian seperti Ibu. Teman saya Bu Sulis namanya. Ibu-ibu pengajian begini. Sekarang udah dari Jerman datang, dari Belanda datang, Bu, untuk melihat pengolahan sampahnya itu, kompleks itu. Awalnya nggak kepikiran kemana sampahnya, dikemanain ya. Gitu. Tapi terus berusaha dilirik oleh Pemda, kasih lahan. Ibu-ibu ini oleh-oleh yang sekarang apa segala macam produknya malah sekarang jadi UMKM, Bu. Nah ini, Bu, Muslim itu begitu. Manfaat lingkungannya itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak hanya gerakan sosial, ya, Bu, ya. Tadi itu berbagi, tapi juga lingkungan. Bagaimana mengamalkan isi Al-Quran, kan, Bu, itu sebenarnya paham dengan lingkungan itu. Nah, lalu kalau kita sudah ingin mewujudkan masyarakat menjadi lebih baik, maka lihat lingkungannya. Menjadilah orang yang peduli terhadap lingkungannya. Terus kemudian juga peduli gerakan ekonomi. Nah ini, Bu, ekonomi Islam ini kemana nih, Bu? Uang orang Islam beredarnya kemana? Tadi kan lingkungannya, Bu, sekarang ekonomi. Sekarang itu mereka ini kayak gara-gara uang siapa? Uang kita, Bu. Uang kita belanjanya kemana? Memperkaya mereka, Bu. Sampai mereka menjadi kaya, akhirnya bisa menentukan. Bu, orang Yahudi, nih, ini ada cerita. Ini kisah nyata. Ada yang orang Yahudi keluar dari hotel. Dia minta dicarikan hotel ke cleaning service. Tolong carikan saya itu taksi. Saya mau berangkat. Ada taksi lewat, dipanggil sama si driver. Ini tuan taksinya, kata si orang Yahudi itu. Tidak. Akhirnya, oh bukan. Ada lagi taksi yang kedua, tuan ini taksinya, bukan. Terus sampai 1 jam berlalu, itu si orang Yahudi itu belum naik taksi, Bu. Terus si cleaning service kan jadi bingung, tuan, ini tadi tuan nyuruh saya datangin taksi, tapi setiap saya datang ke taksi, kata tuan bukan itu, nanti tuan terlambat. Ini sudah 1 jam lebih. Tenang, saya sudah menyediakan waktu memang 1 jam untuk menunggu taksi ini. Sudah meluangkan taksi ini. Begitu. Sampai bingung. Nah, tiba-tiba ada lagi taksi datang terus setelah 1 jam ini. Tuan, apa ini taksi yang dicari? Oh ya, ini memang 1 jam berikutnya pasti ada.
Pas sudah gitu, masih dengan bingung naikin kopernya si orang Yahudi itu ke mobil itu, si orang itu bilang gini, saya adalah orang Yahudi, supir ini adalah orang Yahudi, dan perusahaan taksi ini adalah milik orang Yahudi. Jadi uang saya hanya beredar untuk orang Yahudi. Itu termasuk mereka nggak mau belanja ke kita, tapi kita terus bagaimana Ibu? Saya sudah membangun, alhamdulillah sudah 3 bulan ini bikin komunitas belanja dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi itu kita cari beras dari petani langsung, kurma sukari itu dari pesantren tahfidz. Jadi sambil kita bantu menjualkan gitu ya. Nah, kita kalau membantu pesantren tahfidz terus-terusan kan mungkin kadang ada kadang tidak ya, tapi kita jualkan produk mereka oleh kita. Kita bikin komunitas. Alhamdulillah sudah 38 orang ibu-ibu yang tiap bulan itu minta dikiriminya gula, tapi kolektif Bu, kurma, kaldu jamur, apalagi gula gitu Bu. Tadi saya sebelum kesini saya nganter pesanan Umi Pertiwi Cilebut 15 karung beras, minyak yang 2 liter itu, dan itu harganya di bawah pasar. Artinya kita bikin komunitas. Kata Nabi, umat Islam itu harus seperti batu, kuatnya itu Bu. Ketika dilemparkan satu persatu, maka akan satu orang melemparkan batu, maka akan seperti gunung yang sangat kuat. Ibu tahu piramid terbuat dari apa Bu? Tumpukan batu kan Bu? Kuat sampai sekarang ratusan ribuan tahun malah belum hancur. Borobudur itu yang ditumpuk-tumpuk itu apa Bu? Batu. Itu kuat Bu sampai sekarang. Tapi kata Nabi, umatku di akhir zaman seperti buih di lautan, seperti menggunung banyak, ketika dilepaskan tidak ada apa-apanya. Begitu. Dalam Al-Quran disebutkan wajahadu biha wastaqoinatha anfusuhum dzulman wa uluwan, dan orang-orang kafir mengingkari ayat Allah dalam arti tidak mau melaksanakan ayat Allah, padahal hatinya mengetahui akan kebenaran ayat tersebut. Nah kita ini tahu Bu, tapi tidak melaksanakan. Termasuk apa kata Allah? Orang-orang yang ingkar ya Bu, mengingkari ayat-ayat Allah, termasuk orang kafir. Dalam surat Al-An'am disebutkan seperti itu Bu. Dan orang-orang kafir, nah orang kafir itu mengingkari ayat-ayat Allah dalam arti tidak mau melaksanakan ayat Allah, padahal hatinya tahu kebenaran ayat tersebut. Kita tahu Bu, oh iya umat Islam harus begini, harus begini, harus begini, tapi kita mengingkarinya. Allah sebut sebagai apa dalam Al-Quran? Orang-orang kafir. Jadi kita sebut apa kata Allah? Kafir. Tahu ayatnya, tahu dalam Al-Quran juga ada mengajarkan, tapi tidak melaksanakannya, mengingkarinya. Allah sebut apa Bu? Kafir. Wajahadu biha kata Allah. Dan orang-orang kafir mengingkari, termasuk kafir kita Bu dalam Al-Quran sebutnya. Tahu ayatnya, tahu harus bagaimana ya Bu, berbuat berjamaah, membangun kekuatan, tahu ayatnya tapi tidak melaksanakan, disebut kafir dalam Al-Quran. Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menata hidupnya, tidak mau melaksanakan syariat ajaran Allah, maka ia termasuk orang-orang kafir. Itu dalam Al-Quran. Jadi pertanyaannya, sudah muslimkah kita? Sudah muslimkah saya? Ayat-ayat masih diingkari. Kehidupan sosial belum kita laksanakan. Secara pribadi baru memulai. Jadi pertanyaannya, muslimkah saya?
Karena muslim itu bukan hanya sekedar KTP tercantum dalam kartu tanda penduduk oleh negara, tetapi di hadapan Allah pemilik alam semesta. Muslim itu beriklannya kepada Allah, Bu. Banyak yang muslim KTP begitu. Jadi akhirnya tidak sesuai dengan kemauan pemilik alam semesta sebagai seorang muslim. Jadi kembali lagi pada diri kita. Oh, jangan-jangan saya belum menjadi seorang muslim kalau begitu. Ya Bu, belum. Malah kata Allah disebut kafir mengingkari ayat-ayat Allah. Allah sebutkan lagi tidak mau menata hidupnya dengan syariat Islam, maka termasuk orang kafir. Al-Maidah ayat 44. Jadi begitu ya. Takut kita di hadapan Allah nanti berarti ya banyak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nah, jika kita mati dalam tidak menjalankan sebagai seorang muslim sejati, maka mati kita dalam keadaan jahiliyah. Mata maitatan jahiliyatan. Maka kita matinya sebagai mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi kalau kita mati belum melaksanakan syariat agama Allah, belum menjalankan ayat-ayat Allah, maka kita mati mata maitatan jahiliyatan. Mati kita sebagai seorang jahiliyah, bodoh. Jadi kita introspeksi diri, oh begitu ya. Jadi balik lagi kepada diri kita, bukan untuk mencaci orang lain, tapi kembali kepada diri kita, apa yang harus kita laksanakan. Nah, kalau kita melaksanakan yang tadi sebagai muslim sejati, ada 4 janji Allah kepada kita. Nah, misalnya Ibu niat dari sekarang, bismillah. Ayo Bu, boleh lihat, ayo tuh Bu, ayo kita bikin konsen nih Bu. Bergerak, kita mulai sekarang gitu ya. Apalagi kita menyebut Ramadan, sebelum Ramadan ayo kita sedekah Bu sebaik-baiknya sebelum Ramadan. Itu banyak amal soleh Bu. Ibu mengumpulkan baju layak pakai, panggil 10 orang warga, sok pilihan mangga gitu. Dijual murah. Sembako gitu Bu, apalah kita lakukan. Ayo kita sama-sama bergerak. Janji Allah kepada yang tadi sebagai muslim sejati ada 4 Bu. Yang pertama, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Yang pertama adalah kalian akan tinggi kedudukannya jika kalian menjadi orang-orang mukmin. Ditinggikan kedudukannya oleh Allah Bu. Kedudukannya dimuliakan. Ibu, kalau ibu jadi ahli sedekah, maklar sodako, nggak akan ada yang menghina Bu. Tapi kalau ibu minta-minta, si eta, ya Bu. Tapi kalau orang yang maklar sodako, ibu sedikit-sedikit aja sedekah, ngajak kebaikan, tidak akan ada yang menghinakan. Tidak akan Bu. Saya tuh kadang suka begini, Bu, kapan Bu? Ibu suka ada program ini, kok sekarang nggak ada lagi? Itu Bu, malah dicari. Malah kata, oh iya Bu, alhamdulillah ingatkan, malah kita mau ada program insya Allah bulan ini gitu. Malah banyak diingatkan Bu, saya mau nitip. Karena saya berpercaya dengan program Ibu, maka saya mau nitip. Untuk apa Bu? Untuk program Jumat Ibu, saya bikin Jumat berkah nasi 10.000 Bu. Kita sedekahkan, ada yang nitip 2, nitip 5, ada yang 10, ada yang 4. 10.000 Bu, nasi 10.000 kita bagikan. Kadang kita ke Bogor Selatan, Bogor Utara gantian 200, kadang 300 nasi setiap Jumat Bu. Sampai ada yang Bu, saya mau pengen sembako. Oh ada paket sembako nanti 2 bulan berikutnya, satu paketnya 50.000. Ada yang nitip 2, nitip 1. Ya datang, itu orang akan datang sendiri Bu. Datang sendiri menitipkan. Menitipkan apanya? Ibu ada program pesantren ya. Itu dengar-dengar Ibu lagi bebasin tanah ya Bu. Iya, Ibu tahu dari mana? Enggak, saya tahu dari ibu ini datang Bu, tiba-tiba enggak kenal, enggak apa. Oh gitu, saya mau nitip Bu. Itu untuk saya ada atas nama keluarga saya. Nitip ya Bu untuk wakaf. Hah? Gitu Bu. Padahal saya enggak kenal. Cuma dapat seran dari teman saya gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi Allah akan datangkan saja pertolongan dari Allah dari mana saja datangnya.
Kalau kita ini pandemi sekarang Bu ya, katanya ekonomi menurun. Bagi orang yang beriman bagaimana Bu pikirannya? Ada Allah. Ya, bagi kita mau berkurang, tapi kan Allah tuh sudah punya rencana ya Bu. Jadi biasa saja. Nah itu Bu, kata Allah, wa kana haqqan, kebenaran bagi orang-orang yang beriman dengan diberikannya pertolongan. Itu. Jadi ada 4 janji Allah. Yang pertama apa Bu? Tadi? Kalau akan Ya, Allah tinggikan kedudukannya. Ingat ya Bu, tidak akan jadi hina. Orang yang muslim sejati Ibu tidak akan jadi hina. Meskipun Ibu sendirian, tetap orang akan memuliakan. Yang kedua, menjadi umat terbaik, khairul ummah, janji Allah. Jadi Ibu inilah nanti akan dicari kalau ada kematian, kalau ada apa-apa, boleh ada yang meninggal, pasti Ibu yang akan menggerakkan, akan menjadi umat terbaik. Umat terbaik bukan berarti seluruh Indonesia komplek PMI, pasti akan terbaik, akan terpilih Ibu. Yang ketiga, menjadi mercusuar bagi umat yang lain, akan dimintai kan Ibu, tolong amanah sehat, pasti Ibu. Yang keempat, akan diberikan pertolongan dari Allah bagi orang yang beriman. Jadi tidak usah takut, pertolongan Allah sangat dekat bagi orang-orang yang beriman. Cuman sarannya kita menjadi seorang muslim jangan menjadi muslim yang standar, tapi minimal menjadi muslim yang sejati. Yang tadi sudah dikasih kiat-kiatnya Bu ya. Ada 2. Apa yang pertama? Adanya usaha untuk memahami ajaran Islam dengan 9 syarat tadi. Yang kedua, adanya usaha untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mulai bergerak kepada lingkungan, mulai peduli ekonomi keumatan. Jadi kita kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita ngaku sebagai seorang muslim, maka harus seperti batu Bu. Satu-satu ini menjadi batu, ditumpuk-tumpuk semua, akan menjadi sebuah kekuatan yang tidak akan tergoyahkan. Badai gurun di Mesir hancur kayak itu piramida? Tidak. Kuat dengan batu itu. Jangan seperti buih di lautan, akan mudah terhempas. Itu saja. Mudah-mudahan kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW yang terbaik, yang terpuji, karena kita adalah umat akhir zaman yang pertama kali masuk surganya Allah. Tetapi ingat, termasuk kita juga umat Nabi Muhammad yang pertama masuk neraka. Ya Bu, mudah-mudahan proses kita menjadi muslim yang sejati atau muslim yang terbaik kita laksanakan dengan ilmu apa-apa yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan dari pribadi-pribadi kita yang lebih baik bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahi tawakkalna